Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Manajemen Transportasi Laut Eksekutif 41. Di sini, kami akan menjelaskan perihal tugas akhir mata kuliah dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan dosen pengampu mata kuliah, Ibu Dr. Martelina Ruminda S.Skom MM. Adapun nama-nama dari kelompok kami, atas nama Sandi Ramadityo dengan nomor induk mahasiswa 21B 505035001, atas nama Probos Tejo Muta'alimin dengan nomor induk mahasiswa 21B 505035002, atas nama Sugir dengan nomor induk mahasiswa 21B 505035003, atas nama Yok Poren Pongturunan dengan nomor induk mahasiswa 21B 505035004. SWOT analisis. Apakah itu SWOT analisis? Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. SWOT melibatkan penentuan tujuan, spekulasi bisnis atau proyek yang spesifik, dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak mendukung dalam mencapai suatu tujuan tersebut. Proses ini akan lebih baik dibahas dengan menggunakan tabel yang dibuat dalam kertas besar sehingga dapat dianalisis dengan baik hubungan dari setiap aspek. Lalu, apakah komponen-komponen dari SWOT tersebut? S atau strength. Komponen SWOT yang pertama adalah strength atau kekuatan dalam bisnis. W atau weakness. Dalam analisis SWOT, W adalah weakness yang artinya kelemahan perusahaan atau bisnis. O, opportunities. Komponen SWOT berikutnya adalah opportunities yang berarti peluang bisnis. T atau threat. Sedangkan analisis SWOT yang berkaitan dengan ancaman usaha adalah threat. Lalu, apakah tujuan dari analisis SWOT tersebut? Fungsi juga tujuan dari analisis SWOT adalah menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan. Namun, analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihidupi oleh organisasi. Apakah manfaat analisis SWOT tersebut? Manfaat analisis SWOT. Setelah mengetahui apa itu analisis SWOT, mari kita bahas mengenai manfaatnya. Well, ada begitu banyak manfaat analisis SWOT yang bisa kita dapatkan, terutama saat Anda ingin melakukan perencanaan bisnis. Pada dasarnya, 4 komponen utama tersebut bisa berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan strategi misi hingga mencapai tujuan visi bisnis. Contoh, lalu apa contoh dari analisis SWOT pada suatu perusahaan? Di sini, kami dan rekan kami akan menjelaskan SWOT dari perusahaan milik negara yaitu PT Pelni. Yang masing-masing rekan kami akan menjelaskan apa itu strength, weakness, opportunity, dan threat dari perusahaan PT Pelni tersebut. Strength atau kekuatan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kekuatan dari PT Pelni yaitu 1. STP perusahaan jelas. 2. Produk bermutu dan berstandar internasional. 3. Produk jasa yang ditawarkan menarik dan dapat bersaing dengan pesaing lain. 4. Memiliki saluran distribusi yang luas di seluruh Indonesia. 5. Pengalaman baru dalam perjalanan. 6. Pelayanan jasa yang memberikan kenyamanan pada konsumen. Weakness.
menganalisa kelemahan atau weakness dan mengurangi dampaknya. Tujuan analisa SWOT perusahaan kedua adalah memperkirakan kelemahan-kelemahan perusahaan yang tidak atau belum dapat ditangani. Setelah daftar kelemahan perusahaan didapatkan, pihak penganalisa bisa mendiskusikannya cara mengurangi dampak negatif dari kelemahan tersebut, atau bahkan menghilangkannya sekaligus. Contohnya, PT Pelni. Pelni atau Persero. Weakness kelemahan menggambarkan sesuatu yang menjadi perbedaan dari hal yang tidak dimiliki perusahaan, tetapi perusahaan lain memilikinya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa kelemahan dari PT Pelni, yaitu harga tiket kapal yang cukup tinggi dan pelayanan yang kurang memuaskan, jalur informasi yang mengenai jadwal yang tidak jelas, serta armada yang kurang memenuhi kebutuhan konsumen. Opportunity. PT Pelni Persero merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi. Didukung oleh program tol laut dari pemerintah, PT Pelni saat ini mengoperasikan 8 kapal tol laut yang melayani angkutan muatan kontainer berupa bahan makanan pokok maupun bahan bangunan untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, PT Pelni juga memiliki layanan keagenan kapal yang siap memenuhi segala kebutuhan kapal selama berada di perairan Indonesia. PT Pelni juga mendukung pengembangan pariwisata bahari Indonesia dengan memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang sangat mengagumkan, seperti Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan, dan Tommy. Threat atau ancaman. PT Pelni Indonesia. Ancaman merupakan sesuatu yang dapat mengganggu keberlangsungan dari suatu kegiatan. Dalam perusahaan, ancaman merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang harus diatasi untuk mengurangi dampak yang merugikan perusahaan. Berikut adalah ancaman yang dihadapi PT Pelni. Pelayanan lokal, nasional, dan internasional. Pesaing utama memberikan kepuasan dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Kondisi ekonomi dalam negeri. Pasar kapal laut PT Pelni terbatas. Dan isu yang beredar di masyarakat bahwa sering terjadinya kecelakaan di laut. Summary. Faktanya, analisis SWOT punya berbagai macam dampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan menyusun analisa SWOT adalah salah satu wajib bagi manajemen, terutama pemilik bisnis. Selengkapnya tentang manfaat analisis SWOT sebagai berikut. 1. Membantu dalam proses pengambilan keputusan. Manfaat analisis SWOT yang pertama adalah membantu manajemen mengambil keputusan setelah seluruh kekuatan, kelemahan, potensi, dan ancaman bisnis tersusun. Manajemen bisa memanfaatkan data-data tersebut guna membuat keputusan perusahaan dengan valid dan berdasarkan data. Kedua, bahan pertimbangan saat menyusun strategi. Selain itu, untuk mengambil keputusan, analisa SWOT adalah matriks yang sangat membantu dalam proses penyusunan strategi. Oleh karena itu, biasanya setelah proses analisis SWOT usai, dokumentasinya akan diserahkan ke manajemen dan teknis agar mereka bisa memulai menyusun strategi menyikapi hasil analisis tersebut. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.